Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, pada episode kali ini Bun, kami akan membahas mengenai ide berbisnis nih. Jadi bagaimana sosial media menjadi tempat kreatif dan juga bisnis untuk bunda-bunda di rumah. Jadi seiring perkembangan zaman, peran sosial media ini semakin penting dalam kehidupan masyarakat Bun. Mulai dari tempat bersosialisasi, mengutarakan ide, membuka usaha bisnis, hingga menjadi ajang promosi bisnis. Lalu gimana ya sosial media itu menjadi tempat kreatif dan bisnis? Dan di sini saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang juga pakarnya. Di sini sudah ada Mbak Linda selaku psikolog. Halo Mbak Linda. Halo, apa kabar? Baik, gimana Mbak, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Iya, tadi kan aku udah bridging nih Mbak terkait dengan sosial media sekarang tuh menjadi tempat kreatif dan juga bisnis. Nah, seberapa penting orang ini punya sosial media di zaman sekarang ini nih Mbak Linda? Oke, seru banget ya kalau kita ngomong sosial media tuh kayak nggak ada habisnya ya, karena banyak Betul. banget yang ada di sana. Mm-mm. Nah, kalau bicara seberapa penting, tentu itu Mm. sebenarnya kembali lagi ke individu tersebut gitu ya. Mm-mm. Basic atau kebutuhannya dia itu dasarnya tuh apa? Gitu. Kalau misalkan memang dia beraktivitasnya banyak dengan orang-orang yang jauh gitu ya, maka dia memang butuh sosial media untuk bisa lebih catch up dengan kehidupan orang-orang yang di sekitarnya dia gitu ya. Sekitarnya itu dalam artian inner pertemanannya misalnya atau keluarga. Atau kalau tadi kayak misalkan seseorang mau mengembangkan diri gitu ya, baik entah itu untuk bisnis atau untuk kalau di psikologi itu kita bisa aktualisasi diri gitu ya dengan menampilkan karya-karyanya atau bahkan mencari inspirasi, itu penting buat punya sosial media. Gitu. Soalnya kan kalau di sosial media itu gratis gitu ya, kita modelnya kuota gitu ya. Terus kita bisa eksplor banyak hal gitu sesuai apa yang kita minati dan sebagainya. Jadi kalau memang kita mau catch up dengan perkembangan zaman, maka kita perlu punya sosial media. Oh, berarti bisa dikatakan sosial media ini perlu dan juga penting untuk di era sekarang ini Mbak Linda? Iya, betul sekali. Nah, tapi kalau ngomongin sosial media yang sangat penting sekarang ini, kira-kira seperti apa sih konten-konten positif dan bermanfaat khususnya buat bunda-bunda di rumah yang bisa kita buat di sosial media? Kalau menurut Mbak Linda. Oke, nah kalau bunda-bunda di rumah, ini kan kita kadang sebagai ibu gitu ya, atau yang di rumah aja, si ibu rumah tangga itu suka kayak merasa bahwa aduh aku nggak bisa berkarya gitu ya, karena aku ibu rumah tangga, aduh aku nggak bisa menyalurkan hobi gitu, aku nggak bisa cari uang gitu karena aku di rumah aja. Nah, sosial media ini bisa membantu banget gitu. Jadi kalau bunda-bunda yang punya hobi misalnya memasak gitu, bisa memanfaatkan sosial media buat misalnya cari resep. Terus resepnya di recook gitu ya, kalau sekarang yang lagi ngetren gitu kan, dimasak lagi. Nah, konten itu tuh bisa dijadikan sarana yang produktif sebenarnya. Entah mau misalnya dijual lagi gitu, atau untuk promosi dagangan, atau bahkan balik lagi ke tadi, sampai di aktualisasi diri gitu. Saya memang senang masak, saya ingin menampilkan karya saya. Nah, itu kan bisa membuat seseorang, bunda-bunda di rumah juga termasuk, itu merasa bahwa oh hidup saya itu banyak hal yang bisa saya lakukan gitu walaupun saya dari rumah. Nah, itu bisa banget memanfaatkan sosial media. Berarti kan bisa dikatakan sosial media ini sangat bermanfaat, bahkan banyak manfaatnya ya, khususnya kalau misalnya memang bunda-bunda di rumah melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat positif seperti memberikan konten-konten atau menyajikan konten-konten yang misalnya tadi yang Mbak Linda bilang bisa memasak Ya, atau gitu. misalnya juga banyak hal misalnya Tips-tips praktis misalnya gitu di ya. rumah juga bisa. Nah,
Tapi kalau misalnya untuk bunda-bunda yang memang mereka sudah menggunakan sosial media, tapi belum bisa mengembangkan kreativitas melalui sosial media. Jadi biasanya kan mungkin nggak banyak orang juga melakukan atau selaku content creator. Tapi ada yang memang cuma sebagai penonton aja, atau misalnya mengawasi sosial media, mengikuti sosial media, tapi tidak berkreativitas. Nah itu gimana ya cara untuk mengembangkan kreativitas melalui sosial media, khususnya misalnya yang memang bukan pelaku konten kreator? Iya. Oke, ini menarik banget ya, supaya bunda-bunda di rumah tidak terjebak dalam penggunaan sosial media yang negatif, ya, atau yang jadi bisa berdampak toksik juga kalau kita nggak kontrol. Nah, jadi Mbak Zara, kalau misalkan bunda-bunda di rumah mau bersosial media secara aktif, tapi saya bukan konten kreator, nggak masalah, gitu. Supaya sosial media ini bisa berdampak positif, maka dalam bersosial media kita perlu punya tujuan dulu nih pertamanya. Gitu. Saya punya misalkan misalnya Instagram. Nah, kita perlu punya tujuan, kita punya Instagram ini mau buat apa? Misalnya nih, contoh, saya punya Instagram itu untuk melihat, buat hiburan. Misalnya, di sela-sela ngurus anak dan keluarga di rumah. Oke, untuk hiburan, seperti apa hal-hal yang menghibur saya? Nah, itu perlu tahu dulu sebelum kita memutuskan mesti follow siapa. Gitu. Itu kalau misalkan tujuannya buat hiburan, atau misalkan kita mau mengembangkan skill kayak tadi ya, mau mengembangkan kreativitas gitu. Oke, kita tuh pengen mendalami atau mempelajari bidang apa. Nah, itu ditentukan dulu baru kita follow akun-akun tersebut. Jadi sosial media kita tuh isinya bukan kayak web bebas yang semua ada di situ, tapi terpola sesuai dengan apa yang jadi minat kita. Karena sosial media itu punya sistem ya, atau algoritmanya itu dia akan terus menampilkan apa yang sering kita lihat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sering, misalnya nih saya senang memasak, masak gitu ya, maka nanti yang muncul di Instagram saya gitu, atau di sosial media saya yang lain, itu adalah konten-konten dengan tema masakan. Gitu. Jadi apa yang kita cari itulah nanti akan sering muncul. Jadi kita perlu punya pagar sendiri. Kita bikin pagar secara mandiri supaya kita tetap sehat nih dalam bersosial media. Gitu. Tuh, ingat ya bunda-bunda harus punya pagar. Bahkan bunda-bunda juga di rumah harus bisa seleksi nih. Jangan apa aja diklik. Nanti explore-nya atau timeline-nya jadi aneh-aneh semua kan. Maksudnya jadi nggak tepat tujuannya. Berarti langkah awal yang diperlukan oleh bunda-bunda di rumah adalah mencari sesuatu yang diminati dulu ya, Mbak Linda. Ketika udah ada sesuatu yang diminati, ya mungkin bisa sedikit copy paste dan mengembangkan istilahnya. Jadi bisa memunculkan ide kreatif lainnya yang mungkin bunda-bunda bisa share di sosial media bunda-bunda nih. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin tentang kreativitas, tentang konten-konten yang ada di sosial media, apakah sebenarnya Mbak Linda ini tuh menjadi ladang kreativitas dan bisnis yang sangat menjanjikan? Oh iya, sangat banget. Gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kita melihat kreativitas dulu deh. Gitu. Anak-anak itu nggak bisa lagi kita paksa untuk semuanya serba tidak boleh pakai gadget, tidak boleh masuk ke era digital gitu. Karena memang sudah zamannya. Nah, kita sebagai orang tua pun juga kan perlu mengikuti. Nah, dengan demikian kan kita jadi bisa mempelajari. Jadi nggak cuma anak-anak kita doang yang berkembang kreativitasnya melalui berbagai platform digital, berbagai media belajar digital, tapi bunda-bunda juga bisa banget untuk mengembangkan diri lewat sosial media kayak tadi. Jadi melihat sesuatu yang kita minati, terus kita coba atau kita modifikasi. Nah, itu sebenarnya melatih kreativitas kita, mungkin entah disadari atau tidak ya. Gitu. Kreativitas itu kan tidak selalu harus bentuknya adalah karya seni gitu ya, harus lukisan atau apa enggak. Tapi bisa jadi banyak hal yang memang kita create atau kita buat. Nah, itu kan juga bisa banget kita cari inspirasinya dari sosial media, terus nanti kita juga pasang di sosial media kita sebagai etalase kayak galeri kita gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk bisnis, apakah menjanjikan? Ya tentu menjanjikan banget gitu, karena orang-orang sekarang mau cari apa-apa paling gampang adalah di sosial media. Itu pasti bener banget ya. Gitu. Jadi kalau kita mau cari sesuatu gitu, kita mau cari barang deh, kita misalnya mau beli brownies gitu.
kita akan cari kan di sosial media ada brownies apa aja sih yang lagi ngetren sekarang misalnya segala macam. Jadi bunda-bunda juga bisa memanfaatkan itu untuk melihat peluang bisnis dan juga berbisnis berdasarkan apa yang kita olah dari sosial media kita. Gitu ya Bun ya, jadi bunda-bunda di rumah tetap bisa berkreativitas dengan segala cara yang bisa dikembangkan. Nah Mbak Linda nih kita sebentar lagi akan break, ya masih banyak pertanyaan yang perlu dikulik lagi nih. Jadi bunda-bunda di rumah tetap saksikan persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Mesya. Iya, nah Mbak Linda tadi kan ngomongin soal bisnis yang di sosial media itu menjanjikan sekali. Berarti kan bunda-bunda juga di rumah bisa menjadi entrepreneur juga ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin sosial media ini, kenapa sih menjadi pilihan yang tepat untuk membuka bisnis? Oke, karena gini, buat bunda-bunda di rumah, sosial media itu adalah sarana yang sangat dekat dan mudah buat diakses. Gitu kan, kita kalau misalkan mau berbisnis, kita mau cari inspirasi bisnis, kita mau bisnis itu kan nggak hanya sekedar kita jualan aja ya, tapi kita harus mempelajari market gitu ya, apa yang lagi ngetrend sekarang gitu, apa yang diminati untuk kalangan usia tertentu dan sebagainya, itu kita bisa pelajari dari sosial media gitu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita mau berbisnis dengan kita mempelajari sosial media. Pun begitu kalau misalkan bunda-bunda di rumah mau mulai jualan nih gitu ya, sosial media itu jadi toko yang paling mudah sebenarnya kan. Gitu, kita tinggal foto produk kita upload, terus kita bisa pelajari penggunaan hashtag misalnya kalau di Instagram dan sebagainya, bisa promote juga gitu, dan biaya promosinya juga tidak sebesar kalau kita buka toko offline. Nah jadi buat bunda-bunda di rumah kalau misalkan mau jualan lewat sosial media itu adalah media bisnis yang paling efisien gitu ya untuk sekarang. Berarti tadi itu adalah misalnya sosial media itu adalah bisnis yang paling tepat. Misalnya kalau bunda-bunda melakukan promosinya juga yang lihai juga, yang pintar juga. Iya, Nah ngomongin betul. misalnya bunda-bunda nih harus lihai dalam misalnya menjual sesuatu baik barang atau misalnya jasa di sosial media. Gimana sih caranya Mbak Linda memaksimalkan sosial media itu menjadi tempat bisnis? Nah untuk memaksimalkan ini kan yang rada sulit ya. Misalnya nggak semua orang juga misalnya jiwanya itu adalah jiwa marketing dan juga jiwa entrepreneur. Nah itu gimana Mbak? Oke, nah supaya kita bisa optimal nih ya menggunakan sosial media buat bunda-bunda ya gitu. Jadi Betul. bukan buat para pebisnis profesional. Jadi kalau buat bunda-bunda di rumah gitu supaya kita juga masih bisa sambil ngurusin keluarga gitu ya atau sambil mengerjakan pekerjaan lain, tapi juga mau mencoba berbisnis di sosial media, maka tadi kita pelajari dulu yang basic-basic bisnis di sosial media itu sebenarnya apa aja sih fitur yang bisa kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta bantuan dari teman-teman kita nih gitu ya, yang sudah kita kenal, yang udah temenan sama kita di sosial media, misalnya untuk review barang dagangan kita, misalnya makanan gitu ya, atau misalkan gelang deh gitu. Aku minta tolong Mbak Zara, aku mau jualan gelang nih, nanti tolong ini ya review ya, nanti di tag ke sosial media aku gitu, atau tolong diupload di sosial media kamu ya, supaya itu kan jadi sarana promosi sebenarnya ya. Iya. Jadi teman-teman yang Mbak Zara jadi lihat, Mbak Zara pakai gelang bagus nih, beli di mana? Nah itu kan sebenarnya promosi lewat sosial media. Jadi kita nggak perlu, bunda-bunda nggak perlu mikirin yang kompleks-kompleks banget, kita mulai dari yang terdekat dari kita dulu aja gitu. Berarti sangat bermanfaat sekali ya, dan khususnya misalnya kalau bunda-bunda di rumah emang nggak punya jiwa marketing atau entrepreneur, coba ditawarin dulu ke teman terdekat atau circle terdekatnya terlebih dahulu, dan lama-lama juga mungkin bisa mulut lewat mulut ya, lewat MLM istilahnya. Ya, tapi kalau ya. kalau misalnya kita sudah bisa meng-reach people gitu untuk mendapatkan keuntungan, bahkan untuk menjual sesuatu dari sosial media, kira-kira apa sih keuntungan menggunakan sosial media itu menjadi tempat bisnis? Selain bisa meng-reach people atau misalnya bisa mendapatkan uang, kira-kira ada lagi nggak sih keuntungannya dari sosial media? Ya, keuntungannya yang pertama kita nggak perlu punya toko offline gitu ya, nggak harus punya. Karena itu ya, maintenance-nya itu juga mahal kan kalau toko offline.
Yang kedua, kita tuh bisa menjangkau konsumen itu di lokasi yang sangat luas. Gitu. Apalagi sekarang jasa ekspedisi juga kan sudah banyak gitu dan mudah. Nah, kalau misalnya kita punya toko offline aja, itu kan yang akan melihat dagangan kita adalah orang yang lewat di toko kita. Tapi kalau misalkan kita punya toko secara online, yang mana di sini kita pakai sosial media, maka bunda-bunda bisa, misalnya bunda-bunda nih bikin kue basah gitu ya, misalnya bikin risoles gitu. Rumahnya di Tangerang, yang beli risolesnya bunda itu bisa orang di Bekasi misalnya. Nah itu salah satu keunggulannya kita berbisnis lewat sosial media. Jadi banyak hal-hal yang akan jadi lebih praktis gitu ya. Terus orang juga kalau mau nge-review dagangan kita bisa dilihat juga sama semua orang yang mau ngecek dagangan kita nih, karena kita kan kalau mau beli sesuatu kita cek dulu reviewnya gitu ya. Gitu. Oh ternyata risolnya Bu Linda enak nih misalnya gitu. Oh oke. Nah itu kan semua orang bisa akan baca. Tapi kalau offline kan nggak bisa kayak gitu. Apalagi tipikal orang-orang Indonesia itu adalah konsumtif dan juga apa ya istilahnya FOMO ya, fear of missing out gitu. Kalau orang punya sesuatu, apa yang lagi ngetren, pasti ikut-ikutan, pasti langsung ingin beli. Itu di mana gitu. Karena saya pribadi pun begitu, benar juga. Mbak Linda juga begitu ya, seperti itu. Begitu juga. Nah, kalau kita ngomongin misalnya penjualan barang atau jasa melalui sosial media, ini kan pasti ada namanya customer ataupun klien. Nah, kira-kira gimana sih pengaruh media sosial terhadap hubungan bisnis, khususnya dengan klien ataupun customer kita? Nah, salah satu juga keunggulannya sosial media untuk berbisnis nih buat bunda-bunda juga, bunda bisa membangun engagement gitu ya, atau interaksi dengan customer atau calon customer itu dengan cara yang mudah. Gitu kan, kayak tadi misalkan review bisa langsung ditulis dan bisa dilihat oleh calon customer yang banyak. Dan bunda pun juga bisa reach out atau bisa mendekatkan diri gitu ya dengan para customer dengan menyapa mereka secara langsung lewat sosial media. Gitu. Otomatis kan interaksinya jadi kita kalau misalkan beli barang di tempat yang penjualnya ramah ya, nyaman, menyenangkan, itu pasti akan lebih menyenangkan dibandingkan kalau kita beli di tempat yang kita nggak tahu penjualnya dan sebagainya. Apalagi untuk bunda-bunda ya gitu, itu kan pasti lebih nyaman seperti itu. Jadi untuk kita bisa berinteraksi dengan customer lewat sosial media itu kita nggak perlu telepon gitu kan, bisa ngobrol via chat dan sebagainya, itu akan jauh lebih mudah. Ibaratnya menjauhkan yang dekat seperti itu ya. Yang dekat jadi jauh juga nggak nih? Jangan dong. Enggak, maksudnya jauh dalam artian yang dekat aja bahkan sekarang bisa kontak-kontakan lewat sosial media. Selama bunda-bunda di rumah punya handphone dan punya kuota. Dan yang paling penting adalah modalnya ini sangat minim ya kalau menggunakan sosial media dibandingkan yang offline tadi seperti Mbak Linda bilang. Tapi nih Mbak Linda, kira-kira kan tadi kan kita ngomongin manfaatnya atau keuntungannya. Tapi kira-kira ada nggak sih misalnya efeknya, khususnya misalnya apakah semua orang itu bisa untung melalui sosial media? Kan kasarnya juga enggak juga gitu. Nah itu bagaimana? Ya, kalau kita mau lihat bisnis tentunya up and down ya, naik turun gitu. Tapi kalau misalkan bunda-bunda mau mencoba berbisnis itu nggak perlu takut karena bisa pakai sistem pre-order misalnya. Jadi bunda kan nggak perlu ngestok barang atau misalkan terutama makanan gitu ya, nggak harus stok makanannya tapi pesen dulu. Atau kalau misalkan bunda-bunda mau jadi reseller gitu juga bisa kan. Atau misalkan nyetok barangnya nggak harus banyak banget. Jadi kita optimalkan dulu apa yang kita punya aja bunda gitu, nggak usah mulai dengan yang harus langsung modal besar dan sebagainya, supaya kita bisa membaca dulu nih gitu pasar kita seperti apa sih gitu. Jadi kita meminimalisir kerugian yang mungkin bisa kita dapatkan. Nah bener tuh, malah nggak perlu modal ya, karena kan sekarang banyak banget juga yang dropshipper seperti itu, reseller, ibaratnya orang kayak produk atau katalognya juga bahkan sekarang sudah disediakan gitu ya. Jadi orang kalau mau ngambil barang udah tinggal dijual aja atau tinggal dipromosin aja katalognya, kemudian ada yang mau beli, terus kita tinggal confirm tuh ke si dropshipper seperti itu. Jadi ini sangat menguntungkan sekali. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal misalnya orang yang tidak melulu untung ya, kadang kan kita jualan pasti ada untung dan juga ada ruginya. Nah, ini kan mungkin
supaya bunda-bunda di rumah juga tidak down. Bahkan untuk memulai bisnis kan tidak mungkin sekali jualan langsung dapat gitu. Iya. Mungkin bertahap, ada yang mungkin sebulan kalau memang responnya oke dari sosial media, ya mungkin jualannya laku. Nah, tapi kalau misalnya responnya tidak begitu baik atau engagementnya juga kurang, bahkan susah untuk meng-reach orang-orang supaya misalnya mengklik suatu konten atau misalnya profile visitnya itu juga kurang. Nah, ini gimana Mbak Linda? Oke, mental yang perlu kita bangun sebelum kita mulai berbisnis lewat sosial media adalah kita perlu setting ekspektasi kita dulu gitu. Karena semakin besar ekspektasi kita, maka kalau misalnya gagal, itu kekecewaannya juga akan sangat besar. Jadi bunda-bunda juga perlu menyiapkan mental gitu bahwa ini saya lagi mau mencoba, saya mau eksplorasi gitu. Karena sebenarnya yang pertama ini yang dieksplor adalah dirinya bunda dulu nih gitu ya. Saya tuh sebenarnya bisanya yang sudah saya kuasai itu apa sih yang bisa dijual gitu. Terus berikutnya kita lihat sebenarnya yang sekarang lagi dibutuhkan oleh orang-orang itu apa sih gitu. Nah jadi setelah itu bunda bisa set ekspektasi bunda sesuai dengan kapasitas diri yang sekarang dimiliki. Jadi kalau misalkan masih baru jualan risol kayak tadi misalnya gitu, terus langsung mentargetkan pokoknya target saya sebulan ini harus dapat penghasilan sekian. Dapat penghasilan dari jualan risol 5 juta rupiah gitu. Padahal baru juga launching si risolnya ini dan kita belum memperkenalkan kepada siapapun. Maka itu kan jadinya nggak realistis ya gitu. Jadi bunda perlu mempelajari dulu nih kapasitas dirinya gitu. Apa yang benar-benar enjoy buat bunda supaya bunda juga nyaman menjalani proses berbisnis lewat sosial media ini. Nah, intinya penting banget nih. Jadi nanti banyak pertanyaan yang akan saya kulik terkait dengan proses bisnis yang mungkin bunda-bunda di rumah akan kembangkan dengan pakar kita yaitu Mbak Linda. Tapi jangan kemana-mana ya, karena masih banyak bahan-bahan yang informatif sekali yang akan dibicarakan oleh Mbak Linda. Tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda semua masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Mesya, Mbak Linda Lumesya. Nah, Mbak Linda, tadi kan kita udah ngomongin soal banyak benefit terkait dengan sosial media. Nah, tapi kan banyak sekali di sosial media ini mungkin tidak semuanya tuh ibaratnya benar gitu atau original. Dan bahkan banyak customer juga yang kecewa, apalagi mungkin dilihat followersnya baru dikit, padahal mungkin temennya baru mau nyemplung ke sosial media untuk berjualan. Cuman karena dilihat followersnya dikit, kontennya nggak menarik, sehingga ya mungkin akhirnya nggak berkembang gitu sosial media jualannya. Nah itu gimana nih Mbak supaya bunda-bunda di rumah mampu mengembangkan kreativitas dan juga meningkatkan bisnis ataupun pemasukan melalui sosial media? Oke, jadi yang pertama tadi ya, bunda-bunda perlu ngecek dulu kapasitas dirinya, apa minatnya dan sebagainya. Jadi mulai dari dirinya bunda-bunda dulu di rumah. Setelah itu kita gunakan sosial media untuk belajar, ya, belajar untuk cari tahu bagaimana sih caranya membuat konten yang menarik buat dilihat orang gitu. Nah kita juga bisa explore nih konten-konten yang orang lain gitu kan. Oh ternyata yang lagi ngetren sekarang itu tipikal konten yang seperti ini. Itu cara bikinnya gimana ya? Kita bisa cari tutorialnya juga di sosial media gitu. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan bunda untuk mempersiapkan dan terus belajar. Jadi bunda-bunda di rumah jangan pernah berhenti untuk belajar gitu meskipun sudah bisnisnya sudah berjalan gitu ya, tetap perlu belajar untuk tahu nih apa sih yang sekarang lagi dibutuhkan untuk bisa mengembangkan bisnis saya. Apakah saya perlu bekerja sama dengan teman saya yang followersnya udah banyak misalnya gitu ya, nggak harus sampai influencer artis kan gitu, tapi juga bisa teman-teman kita sendiri. Nah itu kita bisa optimalkan nih bunda. Jadi dagangannya bunda-bunda ini juga bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Betul, dan yang paling penting juga mungkin bunda-bunda di rumah juga harus bisa mentargetkan segmentasinya bunda itu lebih kemana nih, ya kan ya. Misalnya segmennya itu adalah ibu-ibu, ya mungkin bisa jualan baju
Atau misalnya makanan rumahan juga bisa, apalagi lagi pandemi kayak gini orang-orang pada GoFood ya istilahnya, pada delivery food. Nah, kemudian tips nih supaya tidak tertipu dengan bisnis online yang ada di sosial media. Kira-kira kan bunda-bunda di rumah juga belum tentu nih semuanya ingin mengembangkan kreativitas melalui bisnis sosial media. Mungkin ada juga yang tadi saya bilang adalah yang ingin sebagai penonton atau pengikut sosial media. Nah, terkadang kan bunda-bunda seperti itu adalah bunda-bunda yang konsumtif gitu. Nah, gimana caranya mereka supaya tidak tertipu? Apakah ini online-nya sosial medianya adalah sosial media yang benar, yang real, atau memang hanya kosongan aja, hanya fake aja gitu? Karena kan sekarang banyak banget ya orang-orang yang tertipu melalui e-commerce khususnya. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalkan bunda-bunda di rumah supaya aman nih ya, baik berbisnis ataupun berbelanja lewat sosial media, bunda perlu cek dulu nih gitu ya si akunnya ini. Misalnya dia ada nomor teleponnya nggak yang bisa dihubungin. Terus ada kontak yang bisa kita cari tahu nggak, gitu. Atau misalkan ownernya siapa, atau kita lihat reviewnya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik di sosial media yang bentuknya adalah dagangan, itu jangan langsung dibeli, tapi cek dulu. Gitu, cek dulu reviewnya. Ceknya itu seperti apa nih? Apa yang mesti diceknya itu apa? Sosial media juga. Gitu. Jadi jangan buru-buru, bersabar bunda-bunda kalau misalkan mau berbelanja lewat sosial media, jangan lupa untuk cek-cek dulu. Ceknya mungkin bisa dilihat dari reviewnya mungkin ya, terus habis itu dari followers dan juga followingnya. Kadang kan sekarang zaman bisa dibeli gitu ya followers, jadi jangan terpaku juga nih sama followers yang banyak ya bunda-bunda di rumah. Nah tadi kan kita ngomongin juga soal kelebihannya ya, berarti kan banyak banget kelebihan untuk berbisnis di sosial media di era sekarang. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kekurangannya nih, saat kita berkreatif dan juga berbisnis di sosial media, apakah ada Mbak Linda? Dan kalau ada bisa dikasih tahu nggak sih buat bunda-bunda di rumah juga? Supaya nggak tertipu, itu ada website yang bisa kita pakai untuk kita ngecek nomor rekening. Oh gitu? Apakah nomor rekening ini adalah nomor rekening yang pernah dilaporkan sebagai rekening yang dicurigai penipuan atau tidak? Gitu, itu bunda-bunda juga bisa cek di situ. Bisa di-infoin aja gitu Mbak, mungkin biar bunda-bunda di rumah tahu. Nah, aku agak lupa ya namanya, bunda-bunda bisa googling kok gitu, di Google ada. Nah boleh dicek ya bunda-bunda di rumah, mungkin di googling misalnya nomor rekening mana aja yang misalnya pernah dilaporkan untuk kasus penipuan. Nah berarti tadi kira-kira kekurangannya selain tadi banyak penipuan, saat kita berkreatif dan berbisnis di sosial media ini apa Mbak Linda? Oke, kekurangannya kalau misalkan kita berbisnis di sosial media adalah kita itu akan sulit sekali untuk ketemu langsung sama customer kita gitu, untuk tahu customer kita itu orangnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Untuk beberapa tipikal bisnis itu diperlukan gitu, tapi kekurangan itu tidak berarti membuat mudah-mudahan nggak bisa nih kalau bisnis kayak gini, nggak juga gitu ya. Nah yang kedua adalah kekurangannya kita kalau kita malas gitu ya, malas untuk mempelajari bagaimana sosial media ini digunakan oleh orang-orang, maka kita akan ketinggalan gitu, karena trennya akan berubah terus gitu. Apa yang lagi diminati sekarang gitu, ini untuk bunda-bunda yang baru mau membangun bisnis ya gitu kan, apa yang lagi diminati sekarang, kayak tadi yang Mbak Zara bilang, konten seperti apa sih yang menarik gitu ya, dilihat orang, karena bisa jadi apa yang kita lihat sudah bagus, sudah menarik, itu belum tentu menarik di mata pasar yang kita harapkan gitu kan. Gitu. Jadi kekurangannya adalah kita tuh nggak boleh berhenti untuk belajar gitu. Belajar dan juga secara psikolog juga kan itu mempengaruhi ya psikis seseorang, mungkin ketika ada yang beli dan ada yang jual, atau misalnya bahkan termasuk kalau sosial media itu kan banyak yang nge-like, itu kan terkadang orang euforianya menjadi lebih senang, kok aku like-nya jadi menurun ya, ini ada apa nih yang salah gitu. Nah itu apakah hal yang normal atau gimana nih Mbak Linda kalau seperti itu? Ya sebenarnya normal, dan itu bisa kita pelajari kalau misalnya kita pakai Instagram ya, kita bisa ada logaritma yang kita bisa lihat gitu. Sama yang secara psikologis perlu dijaga sama bunda-bunda adalah kalau misalnya ada haters gitu ya, istilahnya. Orang yang komen-komen negatif, komen-komen yang menjatuhkan. Nah itu bunda-bunda perlu mempersiapkan diri untuk tidak terlarut dengan komen-komen seperti itu. Karena sekali lagi
sisi negatifnya digital gitu ya, termasuk sosial media adalah orang itu bebas ngomong, termasuk orang yang punya niat nggak baik sama kita gitu, itu mereka akan bisa bebas ngomong di lapak dagangan kita gitu ya, di akun sosial media kita. Nah itu yang Bunda mesti mempersiapkan diri gitu ya, jangan mudah terpancing gitu kalau misalkan ada yang komen, risolnya Bu Linda nggak enak nih, mayonesnya dikit gitu. Nah itu responnya juga harus wise gitu ya, harus bijak supaya customer kita yang lain bisa melihat bahwa oh kita bisa menyikapi hal tersebut dengan cara yang positif ya, gitu. Jadi itu juga kredibilitas kita. Dan bisa juga mungkin melakukan survei juga ya terhadap beberapa orang. Mungkin kalau misalnya memang ternyata misalnya tadi Mbak bilang kurang mayonesnya, ya berarti mungkin kalau dari rata-rata mereka bilang kurang mayones, ya mungkin Bunda juga harus mendengar kritikan dan saran seperti itu gitu untuk memperbaiki kualitas produknya juga ya Mbak Linda. Iya, betul banget. Nah, Mbak Linda, apakah dengan adanya sosial media yang menjadi tempat kreatif dan bisnis ini, itu memungkinkan nggak sih untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Apalagi kan misalnya yang jatuhnya kasarnya juga sebenarnya bisa disebut sebagai startup kan kalau misalnya meningkatkan perekonomian Indonesia itu kan sebenarnya masuk ke pajak ya, misalnya kalau udah CV, udah PT, atau misalnya kayak UMKM. Tapi kan kalau yang memang melalui sosial media itu seperti apa? Apakah memang benar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia atau gimana Mbak? Oke, sangat bisa banget gitu ya, karena mayoritas UMKM itu adalah ibu-ibu gitu. Mayoritas adalah bunda-bunda nih yang menjalankan UMKM. Nah, ketika roda bisnis gitu ya, roda jual beli itu bergerak, maka perekonomian kita secara nasional pun juga ikut bertumbuh akhirnya. Jadi peran bunda-bunda kalau misalkan mau berbisnis lewat sosial media itu juga sangat besar gitu ya. UMKM yang sekarang ada di daerah-daerah pun juga sedang digerakkan untuk yuk melek digital gitu, supaya promosinya dan sebagainya itu bisa jadi lebih luas. Jadi buat bunda-bunda di rumah nggak usah ragu, karena ketika bunda-bunda berbisnis dengan sosial media, menggunakan sosial media, maka itu akan membantu nggak hanya perekonomian keluarga di rumah, tapi juga secara lebih luas itu menggerakkan roda perekonomian negara kita. Tuh, bener banget. Jadi banyak banget nih informasi yang menarik di hari ini. Dan tapi nggak berasa nih Mbak Linda, ternyata udah 30 menit, artinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya Mbak Linda. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Linda. Ya, buat para bunda-bunda di rumah, pokoknya tetap saksikan persembahan untuk Bunda di episode lainnya nggak kalah menarik dari hari ini. Dan saya Azhara Masid bersama dengan Linda Mesya. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Dah.